Syafi'iyah. Ya. Kemudian beliau juga ahli dalam ilmu falak, yaitu menghitung tepatnya Ramadan kapan dan lain sebagainya. Masya Allah, ilmu beliau sungguh luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia dan dapat kesempatan bisa menjadi imam besar Betul Masjidil Haram. sekali, itu poinnya tadi. Semoga sekarang masyarakat dari Indonesia bisa jadi terpacu dan menjadi semangat, bisa menjadi seorang seperti beliau, bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Itu impian semua orang pastinya, para laki-laki. Dan baik, setelah ini kita akan membahas tentang, kamu tahu nggak kalau senyum itu membawa banyak sekali keajaiban? Yang aku tahu senyum itu adalah ibadah. Betul sekali, tapi banyak sekali keajaiban dengan tersenyum. Dan seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Ya baik pemirsa, semoga setelah berita ini akan membawa perubahan. Karena tadi kita baru nyebut judulnya aja, ini kru-kru Trans TV yang di belakang kamera langsung pada senyum. Aku juga punya senyum terus nih ya. Langsung senyum, padahal belum tahu kan apa keajaibannya. Iya betul. Makanya langsung kita saksikan apa sih keajaiban dari tersenyum. Ini dia. Ini dia. Ada keajaiban ketika tersenyum. Apakah itu? Senyum adalah ibadah. Mungkin kata-kata tersebut sudah tak asing lagi di telinga kita. Dan sebagian dari kita pun rasanya sudah mengetahui bahwa banyak manfaat di balik senyuman. Tersenyum adalah suatu tindakan yang sangat mudah, sangat sederhana, murah, dan juga tindakan yang sangat menyenangkan di dunia. Ketika kita tersenyum, kita tidak hanya merasa senang, tetapi juga membawa sinar cahaya ke dalam kehidupan orang lain. Senyum merupakan hal kecil yang dapat menghasilkan hasil yang bagus. Karena senyum dapat membantu orang lain menjadi bahagia bersama. Namun seringkali kita melupakan betapa mulianya tindakan ini. Jika kita tengah berada dalam keletihan oleh kerjaan yang menumpuk, pusing memikirkan segala sesuatu ataupun sedang dihadapkan suatu permasalahan yang besar, pasti senyuman pun tidak akan menghiasi wajah kita. Tetapi tahukah Anda bahwa senyum itu memiliki keajaibannya tersendiri? Setiap hal positif yang kita lakukan di dunia ini tentu ada keajaibannya masing-masing. Seperti halnya tersenyum. Sebagai umat muslim, kita diharuskan bersedekah jika kita mampu. Dan sebenarnya sedekah itu tidak harus selalu berupa harta atau uang. Ada sedekah yang sangat mudah untuk kita lakukan tanpa perlu banyak mengeluarkan tenaga. Sedekah seperti itu dengan senyuman. Ya, hanya dengan sedikit saja menarik wajah dan bibir sehingga menciptakan sebuah senyuman yang indah dan manis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi 1956, sahih. Namun pemirsa, jika kita merasa sulit untuk memberikan senyuman, jangan sampai kita menampakkan wajah yang masam dan sinis, tapi tampilkan wajah yang indah, menyenangkan dan menenangkan untuk dipandang. Karena menampakkan keceriaan wajah kepada saudara kita akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu berupa cerahnya wajahmu terhadap saudaramu. Hadis riwayat Muslim 2626. Tersenyum merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk mengurangi stres dan menambah teman. Tapi ternyata ada keajaiban yang tersembunyi dari tersenyum. Pemirsa, senyuman yang tulus dan ikhlas dapat menjadikan suntikan energi positif ke dalam diri kita sendiri saat kita sedang merasa lelah atau tidak bersemangat. Coba pejamkan mata sebentar dan konsentrasi ke dalam diri, kemudian tersenyumlah. Lalu kita akan merasakan sensasi suntikan energi ketika kita tersenyum. Setelah itu, ada satu hal yang dapat mengalahkan kecerdasan intelektual, yaitu kecerdasan emosional pada saat kita menahan amarah atau bersikap baik terhadap semua orang. Dan orang yang mampu menahan amarah mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu networking atau membangun jaringan. Saat kita memberikan senyum pada rekan bisnis, rekan kerja, atau siapapun yang kita temui, maka kehangatanlah yang akan kita dapati.
Pemirsa, selain bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, senyum juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Lantas ada pengaruh apa senyum dan kesehatan? Senyum yang ikhlas dan tanpa paksaan dapat menghindarkan diri dari penyakit kardiovaskuler. Senyum sebanyak 20 kali di mana setiap senyumnya itu berdurasi 20 detik, maka dapat menghasilkan hormon endorfin oleh otak. Hormon tersebut berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah dan menghambat epinefrin. Seperti kita ketahui, apabila epinefrin tinggi di dalam tubuh, maka akan menimbulkan penyempitan pembuluh darah dan juga merangsang gerak jantung lebih cepat, sehingga dapat menyebabkan penyakit darah tinggi atau hipertensi. Karena itu, apabila seseorang rajin tersenyum, maka insya Allah dapat menjauhkan diri kita dari penyakit tersebut. Pemirsa, ternyata senyum juga dapat mencegah timbulnya sembelit atau susah buang air besar. Pada pagi hari, gerak peristaltik usus masih lambat, sehingga ketika orang tersenyum pada pagi hari, akan dapat merangsang gerak usus, dan akibat dari kontraksi otot perut yang ditimbulkan oleh efek tersenyum tersebut, dapat menyebabkan tekanan intraabdominal meningkat. Tersenyum juga bisa membantu sistem kekebalan tubuh untuk bekerja lebih baik. Ketika seseorang tersenyum, maka fungsi imun meningkat yang membuat seseorang merasa lebih rileks dan terhindar dari penyakit seperti flu dan pilek. Ketika tersenyum pun, ada penurunan nilai tekanan darah yang terukur. Pernahkah Anda mencoba mengukur tekanan darah saat duduk di rumah sambil membaca? Kemudian tersenyum selama 1 menit dan mengukur tekanan darah kembali. Jika Anda pernah mencoba, maka itu akan terlihat perbedaannya. Senyumlah seperti Rasul. Pemirsa beriman, ternyata jika kita telisik lebih dalam, tersenyum itu memiliki keajaiban yang luar biasa. Selain mendapatkan pahala dari Allah karena termasuk sedekah, kita juga mendapatkan manfaat bagi kesehatan kita. Maka dari itu pemirsa, tersenyumlah. Walaupun tersenyum tidak menyelesaikan masalahmu, tapi tersenyum dapat melapangkan hatimu, insya Allah. Oke, baik pemirsa, di rumah suka sembelit, kurang senyum berarti. Berarti pagi-pagi harus tersenyum atau ketawa ya. Tersenyum, ini karena berita ini semua di studio jadinya senyum semua nih ya. Betul sekali, dan kita juga berharap seluruh pemirsa di rumah yang menyaksikan juga jadi tersenyum. Dan tanpa disadarin, saya sering mengalami ketika saya sedang berjalan, berpapasan dengan orang yang tidak saya kenal, saya tersenyum atau enggak dapat senyuman dari mereka. Itu rasanya bahagia sekali. Rasanya di hati beda karena ada terasa aura positif yang tertransfer dan energi bersahabat yang besar. Luar biasa sekali. Jadi Rasulullah juga mengatakan senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi kita mengetahui bahwa ya kita sering bilang ya kalau senyum itu adalah ibadah. Jadi ibadahnya itu adalah sedekah. Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul banget. Jadi kalau lagi bete sekarang atau lagi ada masalah yang berat, kita coba dengan diri kita sendiri dulu. Kita coba tersenyum. Insya Allah semua akan lebih ringan. Kamu tahu nggak? Kalau di luar negeri itu di rumah sakit ada terapi tertawa. Oh ya? Iya, itu secara medis bagus sekali. Luar biasa manfaatnya ya. Dan untuk berita selanjutnya nih kita mau bahas tentang makanan halal bisa jadi haram. Seperti apa tuh ya? Nah makanya kenapa makanan halal itu bisa mendadak menjadi haram? Nanti kita bahas biar kita lebih berhati-hati. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.